Martin Paes menjadi sosok pahlawan baru timnas Indonesia. Penjaga gawang FC Dallas ini menampilkan performa terbaiknya meskipun baru bermain dalam 2 pertandingan bersama skuad Garuda Nusantara. Performa meningkat Martin Paes sangat berbeda jauh dengan Emil Audero Mulyadi yang nasibnya semakin gak menentu membela Como 1907. Cetak Gol coba merangkum perbandingan performa Martin Paes dan Emil Audero Mulyadi sebagai berikut. Lahir di tempat yang berbeda. Tim nasional Indonesia dikejutkan dengan kabar naturalisasi Martin Paes. Penjaga gawang asal Belanda ini sebenarnya nggak punya darah keturunan Indonesia secara langsung. Pasalnya, kedua orang tua Paes nggak punya darah Indonesia dan menjadi orang terpandang di Belanda. Sang ayah yang bernama Martin Vincent Paes malah punya bisnis sukses di bidang energi. Namun darah keturunan Paes mengalir dari kakek dan nenek sang ayah yang lahir di Kecamatan Pare, Kediri. Sang nenek bahkan sempat tinggal di Indonesia selama hampir 6 tahun. Nenek Martin Paes sendiri masuk dalam kategori warga Blijvers. Artinya sang nenek merupakan keturunan Belanda yang lahir di Indonesia sebelum kemerdekaan. Alasan utama Martin Paes membela Indonesia adalah bentuk penghormatannya kepada nenek. Dia mengatakan sang nenek sudah lama meminta dirinya berseragam merah putih. Martin Paes sendiri memang dikenal sangat dekat dengan neneknya. Hal ini bisa dilihat di mana Paes kerap memposting kedekatannya lewat Instagram pribadinya. Selain itu, sang nenek juga sering menceritakan pengalamannya selama tinggal di Indonesia. Hal inilah yang membuat Paes mulai cinta dengan tanah air. Paes sendiri juga bisa dinaturalisasi karena sesuai dengan regulasi pemain FIFA. Di dalam aturannya disebutkan kalau pemain bisa membela negara tersebut jika nenek atau kakek kandungnya lahir di sana. Cerita ini berbeda dengan Emil Audero Mulyadi yang lahir di Indonesia, tepatnya kota Mataram. Dirinya berasal dari ibu yang memang berasal dari Italia. Namun ayahnya sendiri yakni Edi Mulyadi merupakan orang asli Indonesia. Mantan kiper Inter Milan ini bahkan sempat tinggal di Indonesia selama 1 tahun. Kemudian dirinya pindah ke kota Ciumiana, Italia di tahun 1998 karena izin tinggal ibunya yang sudah habis. Akhirnya keluarga mereka memutuskan untuk tinggal di Italia. Namun setelah beberapa tahun sang ayah lebih memilih untuk kembali ke Indonesia. Emil Audero sendiri mengaku bangga punya darah Indonesia di dalam dirinya. Dia mengaku kalau sisi Indonesia miliknya lebih dominan ketimbang Italia. Bahkan kiper kelahiran Mataram ini juga kerap kali mengaku rindu dengan suasana Indonesia. Emil diketahui kerap mendatangi kota Mataram untuk bertemu dengan sang ayah. Dirinya mengaku kalau sang ayah sangat berpengaruh besar di dalam hidupnya. Dibesarkan di negara sepak bola. Kedua kiper ini juga dibesarkan di negara dengan peminat sepak bola yang tinggi. Gak heran keduanya sudah menggeluti olahraga tersebut sejak masih kecil. Martin Paes sendiri memulai karirnya sebagai seorang kiper sejak bergabung dengan Akademi VV Union. Hal ini berlanjut kala dirinya pindah ke Nijmegen di tahun 2012. Kiper kelahiran 1998 ini mampu masuk dalam skuad Nijmegen U17 dan U19 dalam waktu yang cepat. Bahkan pada tahun 2018 Paes naik ke tim senior Nijmegen di usia 18 tahun. Hal ini membuat Paes mendapatkan pemanggilan dari tim nasional Belanda kelompok umur. Kiper keturunan Kediri ini mencatatkan 6 caps bersama skuad Orange Junior. Setelah itu, Paes memutuskan untuk bergabung ke FC Utrecht dengan status bebas transfer. Awalnya, kiper kelahiran Nijmegen ini bermain di tim nasional Belanda U21. Paes berhasil melakukan debut di tim senior pada 19 Agustus 2018 di pertandingan menghadapi PEC Zwolle. Kiper berusia 26 tahun ini sendiri mencatatkan 48 penampilan di semua kompetisi. Dirinya juga berhasil mencatatkan 12 clean sheet bagi FC Utrecht selama 3 musim.
Performa ini akhirnya membuat FC Dallas meminjam Pas di bulan Januari 2022. Kemudian ex dari Nijmegen ini dipermanenkan dengan mahar 1 juta euro di musim panas 2022. Sama dengan Martin Pas, Emil Audero juga memulai karirnya dengan cemerlang. Performa apiknya bersama Kumiana membuat Akademi Juventus merekrutnya di tahun 2008. Bersama skuad Nyonya Tua Muda, Emil tampil di kompetisi UEFA Youth League di tahun 2014 dan 2017. Di musim tersebut, Emil berhasil melakoni laga debut kontra Bolonya di pekan ke-38. Sayangnya, sang kiper gagal menembus skuad senior karena kalah saing dengan Wojciech Szczesny. Hal ini membuat Emil dipinjamkan ke Venezia pada musim 2017-2018. Selang satu musim, akhirnya Emil kembali dipinjamkan ke Sampdoria sebelum akhirnya dipermanenkan seharga 20 juta euro. Kemudian kiper berdarah Mataram ini dipinjamkan ke Inter Milan selama satu musim. Di tim nasional Italia sendiri, Emil mengawali debutnya di skuad U15 dengan catatan 9 laga. Namun sayangnya dirinya nggak pernah mencatatkan debut di skuad senior negeri Pizza. Tanggapan berbeda kedua pemain dan keluarga. Setelah menginjak dewasa, kedua orang tua ataupun keluarga masing-masing punya pandangan yang berbeda. Sebut saja ayah Emil yang enggan mengizinkan sang anak bergabung ke timnas Indonesia. Kabar ini pernah terungkap lewat video yang saat itu viral di tahun 2021 yang lalu. Dalam video tersebut, ayah Emil bernama Edi Mulyadi menyampaikan ucapan yang gak diduga-duga. Edi mengatakan jika timnas Indonesia hanya bermimpi bisa mengambil Emil. Pasalnya, sang anak saat itu lebih memilih timnas Italia demi target bisa main di Piala Dunia. Kemudian, Edi membandingkan Indonesia yang gak bisa lolos ke Piala Asia. Saat itu, skuad Garuda Nusantara memang dalam kondisi yang kurang baik di bawah kepelatihan Simon McManamy. Ex-pelatih Bayangkara ini sempat membawa timnas Indonesia anjlok ke peringkat 175 FIFA. Namun, Edi sempat mengklarifikasi ucapannya yang membuat netizen marah besar. Ayah Kang Emil itu mengatakan Indonesia punya peluang tersebut sejak PSSI dipimpin oleh Erick Thohir. Berbeda dengan Pas yang memang sudah berkeinginan membela timnas Indonesia. Kiper FC Dallas ini bahkan sudah mempelajari bahasa Indonesia sebelum menjadi WNI. Selain itu, kesabaran Pas juga sudah teruji saat dirinya masih belum bisa membela timnas Indonesia. Pasalnya, Pas harus menjalani sidang cas mengingat dirinya pernah membela timnas Belanda. Keinginan dan tekad kuatnya berseragam Garuda membuat keluarganya luluh dan terharu. Bagaimana tidak, keluarga besarnya langsung menangis mengetahui Pas ingin membela Indonesia. Erick Thohir menyebut Martin Pas sempat meminta izin kepada nenek dan juga orang tuanya. Setelah resmi berseragam skuad Garuda, Pas malah makin bersemangat belajar bahasa daerah. Dalam salah satu momennya, sang kiper bahkan kedapatan mengucapkan bahasa Jawa Kediri. Momen ini terjadi saat Pas ditanya oleh seorang wartawan di mana dirinya berasal. Dengan tegas, pemain kelahiran Nijmegen ini menjawab asal-usul dirinya berasal dari Kediri. Untuk membuktikan dirinya benar-benar orang asli Kediri, Pas mengucapkan kata peh. Sebagai informasi, kata peh sendiri merupakan bahasa khas Kediri yang kerap dilafalkan oleh masyarakat sana. Bahasa ini digunakan sebagai ungkapan emosi seperti terkejut ataupun kagum. Selain itu, Pes juga semakin bersemangat fasih berbahasa Indonesia. Dikutip dari bola.net, Pes mengungkapkan dirinya belajar ekstra di kamar ditemani oleh Sandy Walsh. Sang kiper menargetkan dirinya bisa fasih berbahasa Indonesia dalam waktu dekat. Bahkan Martin Pes menargetkan dirinya bisa menggunakan wawancara full bahasa Indonesia. Menjadi pahlawan Indonesia. Setelah melewati serangkaian proses panjang, Martin Pas akhirnya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Sang kiper melakukan debutnya dengan sangat apik di ronde ketiga kontra Arab Saudi. Pas mencatatkan statistik apik dengan melakukan 3 penyelamatan krusial. Performa apik lainnya nggak kalah ditunjukkan di match kedua menghadapi timnas Australia.
PAS berhasil menggagalkan 5 peluang emas The Socceroos dan mendapatkan rating 8,1. Puncak performa PAS bersama timnas Indonesia bertolak belakang dengan Emil. Kiper Como ini nggak kunjung mendapatkan pemanggilan dari tim nasional Italia. Kemudian performa Emil di Serie A juga kurang memuaskan dengan kerap dipinjamkan ke berbagai klub. Kini Emil bermain bersama Como seusai masa peminjamannya dari Inter Milan berakhir. Bersama skuad Lariani, sang kiper belum mencatatkan satupun laga debutnya. Emil bahkan kalah saing dari Pepe Reina yang lebih dipercaya tampil sebagai starter. Padahal kiper asal Spanyol ini performanya menurun karena sudah berusia uzur. Sama-sama masih punya mimpi main di Piala Dunia. Martin PAS dan Emil Audero sama-sama punya mimpi besar bermain di Piala Dunia. Namun PAS berkemungkinan bisa mewujudkan mimpinya karena membela timnas Indonesia. Kiper kelahiran Nijmegen ini selalu dimainkan sebagai kiper utama oleh Sintayong. Sedangkan Emil hingga kini masih belum mendapatkan pemanggilan dari timnas Italia. Luciano Spalletti hanya memanggil Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, dan Alex Meret. Hal ini semakin memperkecil peluang Emil untuk membela skuad Gli Azzurri. Apalagi Donnarumma, Vicario, dan Meret merupakan kiper inti di timnya masing-masing. Sementara itu, PAS bisa saja mewujudkan mimpinya membawa Indonesia bermain di Piala Dunia. Selain itu, dia juga merasa sangat terhormat bisa membela skuad Garuda. Dalam wawancaranya, PAS berharap bisa meraih pencapaian besar bersama skuad Garuda. Berbeda nasib dengan PAS, Emil Audero sepertinya harus mengubur harapan untuk bermain di Piala Dunia. Karena sang kiper kembali nggak mendapatkan panggilan dari timnas Italia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper berusia 27 tahun itu hanya menjadi pilihan ketujuh dari berbagai kiper Italia lainnya. Di samping itu, keenam kiper itu juga punya rentang usia yang jauh lebih muda dari Emil. Emil yang nggak kunjung diterima sempat menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Namun sepertinya seluruh elemen sepak bola tanah air kecewa dan gak menginginkan kehadiran sang kiper. Itulah ulasan perbandingan performa Martin PAS dan Emil Audero. Bagaimana pendapatmu? Apakah Emil menyesal telah menolak timnas Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.